Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini di bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan membahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sholawat berjanji, dalil dan penjelasannya. Ini untuk meluruskan fatwa Tarjih Muhammadiyah, di mana dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah membahas tentang sholawat yang ada di dalam maulid berjanji, yang narasinya adalah wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah al muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Aku persembahkan sholawat dan salam atas cahaya atau nur yang bersifat awal mula, yang berpindah-pindah di ubun-ubun dahi-dahi yang mulia. Nah, narasi sholawat ini yang ada di dalam maulid berjanji, menurut tim fatwa Tarjih Muhammadiyah tersebut, sholawat dalam maulid berjanji di atas dianggap mengandung hulu, berlebih-lebihan, ekstrim, berlebih-lebihan karena tiga hal. Bahkan di situ disindir mirip-mirip orang Kristen katanya. Jadi seperti orang-orang Nasrani hulunya. Alasannya apa? Kata tim tarjih tersebut, karena dalam sholawat itu menyebut Rasulullah SAW dengan tiga hal. Pertama, menyebut Rasulullah sebagai nur cahaya. Yang kedua, nur yang bersifat awal mula. Dan ketiga, berpindah-pindah di ubun-ubun dahi-dahi orang-orang yang mulia. Jadi tiga alasan ini yang menyebabkan hulu, kata tim fatwa Tarjih Muhammadiyah. Nah, sekarang kita bahas dari satu persatu ketiganya. Pertama, keengganan tim fatwa Tarjih terhadap nama dan gelar nur cahaya bagi Nabi SAW dan menganggapnya sebagai hulu berlebih-lebihan. Ada pertanyaan, apakah Nabi SAW memang disebut nur atau punya nama nur atau cahaya? Jawabannya adalah iya. Di antara nama kemuliaan bagi Nabi SAW adalah nama atau gelar nur atau cahaya. Mengapa Nabi punya nama gelar nur cahaya? Hal ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Al-Maidah ayat 15. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi cahaya. Nah, dalam kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir At-Tabari, qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi, At-Tabari berkata, yaqulu jalla thana'uhu lihaula alladzina khatabahum min ahlil kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berbicara kepada orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani, qad ja'akum minallahi nur. Telah datang pada kamu ya ahlat Taurah wal Injil, wahai pengikut Taurat dan Injil, minallahi nur, cahaya dari Allah. Apa yang dimaksud cahaya dari Allah? Yakni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi anarallahu bihil haq, di mana Allah menerangi kebenaran dengan baginda Nabi. Wa awhara bihil Islam,
dan menampakkan Islam dengan beliau, wa mahaqa bihi syirkah, dan dengan beliau Allah hancurkan kesyirikan. Artinya apa? Al-Quran menyebut baginda Rasulullah SAW dengan bahasa, dengan ungkapan nur atau cahaya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wada'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajam munira. Al-Ahzab ayat 46. Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Sirajam munira, cahaya yang menerangi. Ini jelas ya, maksudnya adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Ini cahaya. Nah, qala Ka'ab wa Ibnu Jubair wa Sahal bin Abdullah. Kemudian Ka'ab, Sa'id bin Jubair dan Sahal berkata, al-murad bin nuri tsani wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan an-nur kedua dalam ayat tadi surah An-Nur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qauluhu ta'ala mathalu nurihi ay nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, perumpamaan cahaya Allah, maksudnya An-Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Al-Quran menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nur atau cahaya. Ini Al-Quran. Ini diterangkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Fasi dalam kitabnya Matali'ul Masarrat bi Dalailil Khairat, halaman 99. Kemudian para sahabat juga menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nur. Misalnya ya, qala Sayyiduna Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu an fi syi'rihi Banat Su'ad. Seorang penyair terkenal sejak masa jahiliyah, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair, dalam syairnya yang terkenal dengan sebutan nama Banat Su'ad, beliau berkata, innar rasula lanurun yustaba'u bihi, muhannadun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah cahaya, nur yang dapat menerangi. Ia juga di antara pedang-pedang Allah yang diasah dan dihunuskan. Artinya apa? Sahabat Rasulullah SAW memanggil baginda dengan panggilan nur. Nah, berkat syair yang digubah yang disebut dengan syair Banat Su'ad ini, akhirnya apa? Sayyidina Ka'ab bin Zuhair mendapat hadiah dari baginda Rasulullah SAW, yaitu burdah atau selimut yang dikenakan pada saat itu. Ini nur. Nah, ada pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW diberi nama nur? Diterangkan, qala al-qadhi Iyad berkata, wa summiya bin nur liwuduhi amrihi wa bayani nubuwatihi wa tanwiri qulubil mu'minin wal 'arifina bima ja'a bihi. Baginda Rasulullah SAW diberi nama nur atau cahaya karena kejelasan perkara beliau. Kemudian juga jelasnya kenabian, bahwa beliau seorang nabi memang benar-benar jelas. Kemudian juga beliau juga menerangi hati orang-orang beriman dan orang-orang yang makrifat dengan ajaran agama yang beliau bawa. Makanya beliau disebut nur. Artinya nur itu ajaran agama, juga kenabian yang dibawa oleh beliau. Ini dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami dalam kitabnya Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, juz 1 halaman 531. Nah, dengan demikian berarti penyebutan nur bagi baginda Rasulullah SAW bukan ghulu dan bukan sesat, tetapi memang ini suatu kemuliaan, keagungan baginda Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penolakan tim fatwa tarjih Muhammadiyah terhadap Nur Muhammad SAW yang disebut bersifat awal mula. Mereka